free me. I am Horus. Apa kabar Z-Box Family? Ketemu lagi dengan serial kita yang makin seru. Kita mulai saja dengan ceritanya ya guys. Sepeninggal Khonshu yang dikurung oleh dewa di dalam batu, Layla dan Mark ditinggal sendirian di gurun itu. Mark tubuhnya lemas sampai-sampai ia kini tak sadarkan diri. Layla berusaha membangunkan Mark dari pingsannya. Tanpa mereka sadari, anak buah Ro datang dan langsung menembaki mereka. Layla langsung mendekap Mark dan berguling ke bawah menghindari tembakan itu. Anak buah Ro dengan bersenjata mesin mendekatkan mobil mereka ke arah Layla terjatuh. Mereka tak menemukan Layla yang bersembunyi di dalam mobil dan mendapati tubuh Mark yang tak bergerak. Saat ini mereka mengira Mark telah tewas. Di dalam mobil Layla menemukan alat pemancar suar. Ia mempunyai sedikit rencana untuk mengecoh mereka. Layla keluar dari mobil sambil menggenggam suar yang menyala di tangannya. Anak buah Ro langsung menuju ke tempat keberadaan Layla. Dengan sedikit gerakan memutar, Layla menerobos bawah mobil dan bergerak ke belakang mobil penyerangnya. Layla lalu melemparkan suar itu tepat mengenai amunisi anak buah Ro yang ada di bak belakang mobil itu. Tak lama kemudian terdengarlah ledakan yang mengakibatkan para penyerang itu tewas saat itu juga. Pagi harinya Layla memacu mobilnya menuju ke pemakaman yang telah diketahui koordinatnya. Kali ini di dalam mobil, Layla ditemani oleh Stephen. Sepeninggal Khonshu, Mark dan Stephen telah melakukan perjanjian bahwa Mark akan mengembalikan tubuhnya. Dari sebuah kaca spion, Mark meminta Stephen tak membiarkan Layla berjuang sendirian. Stephen sendiri sepertinya mulai ada ketertarikan pada Layla. Ditambah lagi saat ini ia sedang berpetualang mencari benda-benda bersejarah. Ini merupakan pengalaman baru, tak hanya sekedar bacaan dari buku yang selama ini ia pelajari. Layla menghentikan mobil agak jauh dari situs pemakaman. Ia tak ingin kedatangannya langsung diketahui anak buah Ro. Dari atas tebing, Layla dan Stephen menemukan kamp Ro dan anak buahnya. Mereka akhirnya tiba di tempat kamp itu dan tak terlihat seorang pun ada di sekitar tempat itu. Mereka segera mengambil perbekalan sekiranya berguna untuk nanti saat masuk di situs galian. Mereka segera mencari jalan pintas agar bisa mendahului Ro dan pengikutnya. Layla memutuskan untuk memasuki situs galian melalui sebuah tali dan menuruni sebuah lubang. Sesaat Layla terbawa kenangan bersama Mark saat mencium bau badan Stephen. Maklum dua orang itu berada dalam tubuh yang sama. Akhirnya Layla tiba lebih dulu di bawah. Sementara Stephen sampai tersungkur di hadapan Layla karena Mark tak terima Stephen telah mencium istrinya. Mereka pun segera memeriksa tempat itu. Stephen menemukan lukisan-lukisan di lorong dan mencoba memahami itu dari buku-buku yang ia baca selama ini. Stephen jadi tahu bahwa ayah Layla dulunya adalah seorang arkeolog yang berjuang keras menemukan bukti-bukti sejarah kuno. Mereka pun segera meneruskan langkah menelusuri lorong di ruangan itu. Stephen berkesimpulan saat ini memasuki sebuah labirin dan ada 6 titik pada labirin itu. Layla mendapati ada selongsong peluru berserakan di tempat itu. Dan kini ia berspekulasi apa yang sebenarnya mereka tembaki di makam itu. Ia akhirnya mendapatkan gambar mata Horus dan mencoba menjelaskan skemanya pada Layla. Alis mata merupakan pemikiran, pangkal mata merupakan sumber dari 6 indera manusia. Makanya ada 6 labirin yang ada di tempat itu. Gambar melengkung itu adalah simbol lidah dan berarti avatar Amit yang menyampaikan suara dewa mereka. Mendadak mereka mendengar sesuatu dan mereka pun langsung menuju ke ruang selanjutnya. Di ruang itu mereka mendapati ruangan yang dulunya digunakan oleh pendeta Haka melakukan ritualnya. Pendeta Haka ialah seorang penyihir yang selalu mengadakan ritual untuk menjaga Firao. Di sana Stephen menemukan sebuah meja yang di atasnya berlumuran darah segar. Ketika mereka melihat lorong di depannya, nampak bekas darah dan tulang manusia berserakan di sudut lorong itu. Stephen mengingatkan pada Layla untuk tak memasuki lorong itu. Mereka sepakat mencoba untuk mencari lorong yang lain. Stephen melihat sebuah celah yang berada di atas mereka. Ia pun segera bergerak ke atas untuk memeriksa celah itu. Sampai di sana, Stephen menemukan tulisan kuno yang tertera di dinding temboknya. Dari tulisan kuno itu, Amit terikat pada sebuah usap, yaitu semacam patung.
Akhirnya di ujung atas tempat itu, Stefan menemukan sebuah lorong menuju ke ruangan baru. Mendadak mereka dikejutkan oleh suara tembakan dan itu bisa dipastikan adalah Rowe dan anak buahnya. Belum hilang keheranan mereka ada sesuatu yang datang ke ruangan itu. Layla segera bersembunyi di bawah meja. Dari atas Stefan melihat sesosok makhluk yang mengerikan sedang membunuh seorang pria. Sosok itu sepertinya sedang membedah tubuh tawanannya itu untuk diambil organ tubuhnya. Saat Layla mencoba bergeser posisi, ia menimbulkan suara yang membuat makhluk itu curiga. Stefan pun sedikit kaget menyangka makhluk itu mengetahui keberadaan Layla. Akhirnya justru dia yang menimbulkan suara yang terdengar makhluk itu. Lalu makhluk itu mencoba naik ke atas untuk memeriksa keadaan di sana. Layla segera melemparkan sesuatu untuk menarik perhatian makhluk itu. Melihat kehadiran Layla, makhluk itu segera mengejarnya. Beruntung dari atas, Stefan mendorong balok kayu dan berhasil menimpa tubuh makhluk itu. Setelah itu Stefan bergegas memasuki lorong selanjutnya. Layla yang terus berlari menemui jalan buntu. Di depannya terhampar jurang yang sangat dalam. Lalu ia melihat ke depan ada beberapa celah tebing yang sepertinya itu adalah titian menuju ruang selanjutnya. Layla pun memutuskan untuk berjalan melalui titian tebing itu. Tanpa disadari Layla dari celah dalam tebing itu sendiri keluar tangan dan sesosok makhluk mengerikan sedang mengintainya. Layla sempat tertangkap oleh makhluk itu, tapi dengan susah payah akhirnya ia mampu mengalahkannya. Hampir saja ia ikut terjerumus ke jurang bersama makhluk itu, namun ia masih beruntung sanggup menggapai bibir jurang dan akhirnya bisa naik ke atas. Stefan memasuki ruangan yang berisi artefak kuno di sana. Ia melihat Thutmose-ii yang berbentuk patung seekor kuda, lalu Nefertiti yang berbentuk sebuah patung kecil barisan para prajurit dan akhirnya ia menemukan sebuah makam besar di depannya. Makam itu bertuliskan relik Makedonia. Stefan meyakini inilah makam Firaun satu-satunya yang mengaku berasal dari Mesir. Kini Stefan sangat yakin bahwa makam itu adalah makam Alexander yang agung. Dari seberang jurang Rowe muncul dan mencoba menyapa Layla. Ia mulai menghasut Layla lagi dengan mengatakan bahwa pembunuh ayahnya ada kaitannya dengan Mark saat itu. Layla semakin penasaran dengan perkataan Rowe. Ia meminta Rowe untuk menjelaskan lebih banyak lagi mengenai peristiwa itu. Mark meyakinkan Stefan untuk segera membuka peti makam itu. Mark tak ingin Rowe dan pengikutnya lebih dulu mendapatkan apa yang ada dalam makam itu. Setelah Stefan berhasil membuka peti makam, ternyata di dalamnya terbaring sesosok mumi yang diyakini adalah Alexander Agung. Stefan mencoba mencari Ushabti di sekitar peti itu. Ia berkesimpulan tak mungkin Ushabti itu diletakkan di tempat yang mudah dilihat orang. Lalu Stefan berpikir bahwa Alexander adalah suara dari Amit. Ia meyakini bahwa Ushabti itu disembunyikan di dalam mulut mumi itu. Dengan sedikit mendramatisir cerita, Rowe mulai mempengaruhi pikiran Layla bahwa Mark adalah pembunuh ayahnya. Layla tak mendengar mulut Rowe mengatakan secara pasti bahwa Mark adalah pembunuh ayahnya. Rowe hanya meminta Layla memberikan kesimpulan sendiri atas ceritanya itu. Karena tak mendapat jawaban pasti, Layla kemudian pergi ke lorong berikutnya. Bersamaan itu, anak buah Rowe melaporkan telah menemukan jalan lain. Akhirnya Stefan berhasil menemukan Ushabti Amit di tenggorokan mumi itu. Ia langsung memberitahu Layla yang saat itu pun telah tiba di tempat itu. Tatapan Layla kali ini terasa berbeda dengan sebelumnya. Layla perlahan mendekati Stefan dan dengan nada tegas menanyakan pada Stefan apakah Mark telah membunuh ayahnya. Stefan memberikan kendali tubuhnya pada Mark. Mark lalu menjelaskan tak mungkin ia membunuh ayahnya. Justru dulu ia sempat terkena tembakan dari ayahnya. Mark mengatakan bahwa yang membunuh arkeolog itu adalah rekan kerjanya yang menjadi serakah waktu itu. Layla tetap menyalahkan Mark karena telah membawa seorang pembunuh di kehidupan ayahnya. Mendadak mereka dikejutkan oleh kehadiran Rowe dan para pengikutnya. Rowe dikelilingi anak buah yang semua bersenjata lengkap dan siap menembak ke arah Mark. Rowe lalu mendekati Mark. Ia mengatakan sepeninggal Khonsu harusnya Mark sudah pergi dan tak mencampuri urusan mereka lagi. Saat pasukan Rowe sudah sangat dekat, Mark dengan cekatan melakukan perlawanan dengan melumpuhkan beberapa anak buah Rowe. Namun Rowe tak tinggal diam, ia langsung menembak Mark begitu mengetahui anak buahnya dijatuhkan oleh Mark. Sekali lagi Rowe menembakkan pistolnya mengenai dada Mark. Seketika tubuh Mark jatuh tersungkur ke belakang, tercebur ke dalam kolam di sekitar makam itu. Layla yang melihat hal itu hanya bisa diam sambil memandang ambruk jatuh ke air.
Tiba-tiba Skin beralih ke sebuah rumah sakit jiwa. Di sana terlihat Mark sedang duduk di sebuah kursi roda. Saat melihat sosok Stephen di balik kaca, Mark bergegas menghampirinya. Namun belum sempat Mark sampai di kaca itu, tubuhnya jatuh ke lantai. Ternyata kaki Mark saat ini sedang diikat di kursi rodanya. Mendengar kegaduhan itu, seorang petugas datang dan membiusnya. Ketika sadar, Mark sudah ada di sebuah ruangan dan duduk seorang pria di depannya. Saat ini pandangan Mark masih sangat kabur untuk melihat seisi ruangan itu. Kemudian terdengar pria di depan Mark itu terus saja mengajaknya berbicara. Mark sedikit terkejut ketika pria itu menyebutkan nama Stephen. Ditambah lagi pria itu mengatakan tak bisa membantu jika Mark tak mau membantu dirinya sendiri. Perkataan itu sangat diingatkan Mark saat terakhir Rowe menembaknya. Mark lalu sedikit jelas melihat benda di sekitar ruangan itu. Dilihatnya benda-benda di sekitar ruangan itu mengingatkan pada kejadian yang dialaminya. Ia kini meyakini bahwa pria yang ada di hadapannya saat ini adalah Rowe. Mark memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Dengan berjalan sedikit terseok-seok, akhirnya Mark mencapai sebuah pintu. Saat Mark membuka pintu itu, dua orang petugas datang dan langsung menangkapnya. Beruntung Mark masih punya sisa tenaga dan berhasil berontak melepaskan diri dari para petugas. Mark langsung lari menjauh dari para petugas dan memasuki sebuah kamar. Di dalam kamar itu, Mark melihat sebuah peti Mesir kuno di sudut kamar. Dari dalam peti itu, Mark mendengar ada suara seseorang. Mark lalu mendekati peti itu dan mencoba membukanya. Alangkah terkejutnya Mark setelah tahu pria yang keluar dari peti itu. Pria itu ternyata adalah Stephen. Mereka secara refleks langsung berpelukan. Mark dan Stephen sama-sama tak tahu mengenai kejadian aneh yang baru saja mereka alami saat ini. Lalu Mark segera mengajak Stephen bergegas keluar dari kamar itu. Perlahan-lahan mereka menyusuri lorong ruangan di tempat itu. Sampailah di depan sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka di depan mereka. Dilihatnya dari pintu itu muncul sesosok makhluk besar yang berkepala seperti binatang. Ia menatap mereka kemudian menyapanya. Entah mengapa saat makhluk itu menyapa mereka, mereka seperti sangat terkejut layaknya melihat hantu di siang bolong. Sekian kisah serial kita kali ini. Semakin lama makin seru aja ya kayaknya. Semoga ini bisa menghibur dan jumpa lagi di episode berikutnya.